Suara Hati, renungan hari ini, Senin, tanggal 2 September tahun 2024. Topik, berdoalah untuk calon pemimpinmu. Tetapi jangan lupa saudaraku, untuk klik subscribe dan loncengnya bagi yang belum mengklik, dan bagi yang sudah tidak perlu mengklik lagi, tetapi cukup hanya mengklik tanda berikut. Serta jangan lupa, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga menemukan kekuatan baru dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Nas renungan hari ini, Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Tahun 2024 boleh saja kita sebut dengan tahun politik Indonesia. Sebab pada tahun ini, kita telah memilih presiden dan wakil presiden terpilih berikut dengan Dewan Perwakilan Rakyat di pusat dan daerah. Demikian pula pada tahun ini juga, kita akan memilih kepala daerah di masing-masing daerah, seperti gubernur dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, dan bupati dan wakilnya. Tidak salah juga, kita bangsa Indonesia tengah berada dalam posisi pencatatan sejarah nasional negara kita, yaitu persiapan menuju Hari Indonesia Maju. Atmosfer politik yang kedua, mulai tercipta dalam masa kampanye penuh dengan harapan, janji, dan dinamika yang begitu mempengaruhi hati dan pikiran banyak orang, khususnya pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Pasti akan muncul gelombang semangat dan harapan, ada di antara kita yang mungkin telah memantapkan pilihan. Sementara yang lain mungkin masih dalam keraguan, dan mungkin tidak sedikit yang apatis. Undang-undang menggarisbawahi, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama, yaitu sebuah hak untuk memilih satu calon presiden dan wakil, demikian pula dengan kepala daerah. Namun sebagai umat percaya, tanggung jawab kita tidak berhenti pada saat kita memberikan pilihan di tempat pemilihan suara, TPS. Lebih dari itu, kita dipanggil untuk menjadi penjaga kesatuan dan kesatuan, demi kesejahteraan negara. Dan teruslah kita berdoa bagi seluruh calon pemimpin kita. Kita harus percaya, setiap pemimpin yang telah memimpin dan yang akan memimpin bangsa ini, semuanya berada dalam rencana Tuhan. Janganlah kita menganggap suatu kebetulan, bila kita mengikuti proses pemilihan presiden dan wakilnya. Demikian juga dengan pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Keikutsertaan kita dalam proses tersebut, menandakan bahwa kita adalah bagian terpenting untuk bangsa kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus aktif mengusahakan kesejahteraan dan kemajuan bagi daerah. Berdoalah untuk bangsa kita dan berdoalah untuk calon pemimpin, dan janganlah kita hanya sekadar memilih. Tetapi tugas penting yang Allah percayakan kepada kita sebagai pengikut Kristus, pilihlah yang berkenan untuk kemajuan masyarakat banyak. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendoakan para calon pemimpin kita, agar mereka diberkati dengan integritas, kapabilitas, serta komitmen yang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Berdoalah agar Tuhan melindungi mereka dari setiap fitnah, pencobaan dan kompetisi yang tidak etis, memberi mereka kebijaksanaan dalam setiap tindakan dan keputusan, dan mengarahkan bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik, Indonesia Maju. Amin. Topik doa kita hari ini untuk sesama, kepada calon kepala daerah memiliki kemampuan memimpin daerahnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita.